Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Anistasia Dwi Putri sebagai moderator dan adapun anggota saya yaitu Siti Saskia, Nendi Saputra, dan Arwan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi statistika yaitu KD 3.5 mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual dan KD 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari metode pengumpulan data, pengolahan, penyajian, dan analisis data, serta penarikan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian, sehingga pengambilan suatu keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Perlu dibedakan antara metode dan teori statistika. Metode adalah cara menganalisis dan menafsirkan data yang berbentuk angka, sedangkan teori statistika adalah asas yang menggunakan aksioma-aksioma untuk menyelidiki persoalan-persoalan dalam pelaksanaan eksperimen. Selanjutnya, macam-macam statistika. Ditinjau dari cara bekerjanya, statistika dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Statistika deskriptif atau deduktif, 2. Statistika inferensi atau induksi. Statistika deskriptif adalah bagian dari statistika yang membicarakan tentang cara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian, dan penganalisisan data dalam bentuk diagram, serta informasi yang diberikan tidak berlaku secara umum. Contohnya, keadaan curah hujan di suatu daerah yang catat selama kurun lebih 15 tahun terakhir. Kedua, statistika inferensi atau induksi. Statistika inferensi adalah bagian statistika yang membicarakan metode atau aturan-aturan dalam pendugaan, pengujian hipotesis yang dapat dipakai sebagai alat untuk menarik kesimpulan secara umum dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian diuraikan tentang sebab akibatnya. Contohnya, rata-rata curah hujan di daerah Pasaman Barat pada bulan Juli selama 20 tahun terakhir adalah 3,3 cm. Kegunaan statistika. Pada umumnya, statistika digunakan para peneliti untuk 1. Menentukan sampel, 2. Membaca data yang telah terkumpul, 3. Melihat ada tidaknya hubungan atau korelasi antara variabel yang satu dengan yang lainnya. 4. Melakukan prediksi untuk waktu yang akan datang maupun masa lalu. 5. Melakukan interpretasi atas data yang telah terkumpul. Data statistika. Data adalah himpunan keterangan dari sebuah objek dalam suatu pengamatan atau observasi. Adapun data statistik adalah segala keterangan atau fakta mengenai suatu persoalan dalam bentuk kategori atau kualitatif atau berbentuk bilangan. Data sangat berpengaruh dalam suatu pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil benar, maka data yang digunakan harus baik dan valid. Adapun syarat data, yang pertama yaitu objektif. Dalam pengumpulan data, data yang diambil harus benar-benar objektif. Yang kedua yaitu relevan. Dalam pengumpulan data, data yang harus diambil harus relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Yang ketiga yaitu up to date. Data yang akan digunakan untuk mengambil keputusan suatu permasalahan harus up to date. Yang keempat yaitu reliable, dapat dipercaya. Data harus benar-benar jujur, yakni kebenarannya dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima yaitu representatif.
atau penampilan data harus dapat mewakili seluruh objek yang diteliti. Data sampel dan data populasi. Data populasi adalah data yang diperoleh dari keseluruhan objek yang menjadi perhatian, diteliti dalam suatu pengamatan observasinya. Dan data sampel adalah data yang diperoleh dari sebagian objek yang diselidiki dan dianggap dapat mewakili data populasinya, sehingga data sampel merupakan himpunan bagian dari data populasinya. Cara mengumpulkan data. 1. Data sensus adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan meneliti satu persatu setiap anggota populasi. Hasilnya disebut hasil sebenarnya. 2. Metode sampling adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan meneliti sebagian dari anggota populasi. Hasilnya berupa nilai perkiraan. Dari dua metode yang tadi saya sebutkan, banyak cara yang dapat ditempuh untuk mengumpulkan data, antara lain 1. Wawancara, 2. Angket, 3. Pengamatan, 4. Dokumentasi. Macam-macam data statistika. 1. Data tunggal. Data tunggal adalah data yang mempunyai sebaran ukuran sedikit dan biasanya membentuk barisan aritmetika serta jarak antara data terbesar dan data terkecil dekat. Contohnya, nilai matematika dari 10 siswa 5, 6, 4, 5, 8, 7, 3, 6, 5, 9. 2. Data berbobot. Data berbobot adalah data tunggal yang disajikan dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Contohnya, X 75, 80, 85, 90, 95, 100. F 13, 7, 3, 9, 6, 2. 3. Data terkelompok. Data terkelompok adalah data yang mempunyai sebaran ukuran banyak dan biasanya tidak teratur, serta jarak antara data terbesar dan data terkecil jauh. Kemudian data tersebut dikelompok-kelompokkan atau digolongkan. Contohnya, nilai 31 kurang 40 frekuensinya 3, 41 kurang 50 frekuensinya 5, 51 kurang 60 frekuensinya 10, 61 kurang 70 frekuensinya 11, 71 kurang 80 frekuensinya 8, 81 kurang 90 frekuensinya 3. 4. Data kontinu. Data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Contohnya, tinggi badan Adi 167,5 cm dan kecepatan motor 65 km per jam. 5. Data distrik. Data distrik adalah suatu data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Contohnya, karyawan perusahaan Maju Sentosa ada 425 orang, terdiri atas 250 orang laki-laki dan 175 orang perempuan. Yang keenam yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah suatu data yang berbentuk bilangan dan harganya berubah-ubah atau bersifat variabel, sehingga data ini mencakup data kontinu dan diskrit. Contohnya yaitu data tentang ukuran tinggi badan, data tentang jumlah anak dalam keluarga, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah suatu data yang dikategorikan menurut lukisan kualitas objek yang diamati, biasanya tidak dapat dinyatakan dengan bilangan. Yang kedelapan yaitu data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi, badan, lembaga, negara. Biasanya bersifat rahasia dari organisasi, badan, lembaga, dan negara tersebut. Contohnya yaitu data keuangan organisasi atau perusahaan, data kontrak kerja. Yang kesembilan yaitu data eksternal.
Data eksternal adalah data yang menggambarkan keadaan di luar organisasi, badan, lembaga, atau negara tersebut. Contohnya yaitu data daya beli masyarakat terhadap produk perusahaan. Yang ke-10 yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari suatu badan dan hasilnya diolah dan diterbitkan sendiri. Contohnya, data siswa yang mengikuti ujian akhir se-Jawa Timur yang diterbitkan Kantor Dinas Pendidikan Nasional. Yang terakhir atau yang ke-11 yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh badan atau lembaga lain. Itulah hasil dari presentase kelompok kami. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada guru dan teman-temanku sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Dan saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada guru dan teman-teman sekalian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.